Taiwan kembali melaporkan rekor tertinggi kasus positif COVID-19 pada 13 April, yakni 744 kasus lokal dan 189 kasus impor. Selain itu juga bertambah 3 kasus dengan gejala sedang dan akut. Hingga tanggal 13, sejumlah 274 sekolah di 18 kota dan kabupaten di seluruh Taiwan telah terpengaruh dan memberlakukan pemberhentian kelas atau sekolah. Kementerian Pendidikan tanggal 12 mengumumkan standar baru pemberhentian kelas fisik untuk sekolah, merevisi prokes semula yang menetapkan pemberhentian sekolah jika pelajar di 2 kelas berlainan terdiagnosis, mengadopsi prinsip berbasis individu di mana pihak kontak yang harus menjalani karantina dibatasi pada kelas dengan pelajar terdiagnosis. Menurut prokes baru untuk SMA ke bawah, pemberhentian sekolah diberlakukan kalau sepertiga atau lebih dari 10 kelas dihentikan. Untuk perguruan tinggi, pemberhentian sekolah kalau sepertiga kelas di setiap departemen dihentikan, dan untuk semua tingkat, siswa seorganisasi di sekolah atau menggunakan alat transportasi yang sama dengan terdiagnosis harus berhenti menuju kelas 1-3 hari. Ada 2 kelompok utama alat tes rapid COVID-19 di Taiwan. Yang diimpor mencakup merek Roche, Quickview, dan Abbott di mana harga pasar per unit $330-360 Taiwan. Yang produksi domestik mencakup merek Fora dan Animune. Harganya $250-350, juga tidak murah. 平均单价一支100多块的话是最好啊，就大家比较能够负担。 Harga alat tes rapid di Eropa dan Amerika relatif rendah. Awal Januari, Amerika memberikan 4 unit alat tes rapid kepada setiap keluarga secara gratis. Di Inggris, harga berkisar dari $75-200, dan di Singapura dan Korea Selatan, harga ditekan di bawah $150. CICC berjanji akan meningkatkan daya produksi domestik dan berusaha merendahkan harga di bawah $200. 在加紧进行了，在月底之前把这个价格再往下压。 Namun ada apoteker berpendapat harga alat tes impor sulit direndahkan karena pasar Taiwan tidak besar. Maka kuncinya adalah menambah produksi domestik sambil meningkatkan tingkat ketepatannya agar tidak menjadi celah pandemi. Jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan terus melonjak dan mencatat rekor tinggi baru setiap hari. CICC mengaku jumlah tersebut mungkin mendobrak 1.000 per hari sebelum akhir April dan bahkan mencapai 10.000 di masa depan. 这是有可能。那我们看看这疫情的一个发展。那现在还算是一个比较初期的发展。 Ada dokter berpendapat kecepatan penularan mungkin melambat melalui prokes ketat yang sesuai sehingga jumlah kasus positif tidak sampai mendobrak 1.000 pada akhir bulan. Sebagian lain beranggapan cakupan vaksinasi dosis ketiga di Taiwan telah melampaui 50%, dosis kedua bahkan 80% ke atas, maka lonjakan setajam Korea Selatan atau Hong Kong tidak mungkin terjadi. Juga diingatkan pelonggaran prokes perbatasan tanpa karantina akan mengakibatkan membludaknya jumlah kasus dan mendampak kapasitas medis Taiwan. Rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Yuk. DPR RI mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS pada tanggal 12. Korban kekerasan seksual kini terlindung melalui hukum dan pelaku akan ditindak berdasarkan hukum. Menurut aktivis HAM, kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, tapi proses penuntutan pelaku sangat merumitkan. Korban sering menjadi enggan berbicara karena merasa dipermalukan dalam proses interogasi. Menurut UU baru, tak peduli terhadap pasangan atau non-pasangan, pelaku kekerasan seksual maksimal bisa dihukum penjara 12 tahun, pelecehan seksual 15 tahun, pemaksaan perkawinan 9 tahun, dan kekerasan seksual berbasis elektronik 4 tahun. Pelaku TPKS harus membayar restitusi dan pemerintah harus menyediakan layanan konsultasi bagi korban. UU TPKS menjadi sorotan setelah Presiden Jokowi menyerukan percepatan pengesahannya Januari lalu, tidak lama setelah insiden pemerkosaan 13 santriwati oleh guru mereka menjadi viral.